warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya lanjut di video pembelajaran yang kedua ini masih terkait tentang jenis peraturan perundang-undangan dan fungsi dari peraturan perundang-undangan. Di video pembelajaran yang kedua ini akan saya sampaikan lebih konkret atau lebih rigid terkait dari fungsi peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Yang saya sampaikan di video pembelajaran yang pertama tadi, bahwa secara khusus fungsi peraturan perundang-undangan dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi sebagai alat kontrol dalam pengertian Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga kita mengenal adanya uji review atau judicial review, di mana judicial review tersebut itu mengkaji undang-undang apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, seperti itu. Jadi selain itu, Undang-Undang 1945 juga berfungsi sebagai penentu dan pelindung hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, di sini disampaikan di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 3 ayat 1, nanti bisa teman-teman baca juga bahwa di situ Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar dan penentu atau sebagai pedoman dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian hukum dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat sebagai aturan dasar atau basic dalam penentuan pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Oke, sudah paham ya? Tidak perlu saya sampaikan kembali. Kemudian fungsi ketetapan MPR adalah sebagai landasan hukum bagi produk hukum yang ada di bawahnya. Selama ketetapan MPR itu masih dinyatakan berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 1/MPR/2003 yang tadi saya minta teman-teman untuk mendownload, membaca tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Fungsi ketetapan MPR di sini sudah jelas ditetapkan di dalam peraturan tersebut. Sudah tidak perlu lagi saya sampaikan. Kemudian fungsi secara spesifik lagi, fungsi undang-undang dan Perpu ada beberapa macam fungsi. Pengaturan lebih lanjut secara umum, aturan dasar lainnya dalam batang tubuh undang-undang. Yang ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya sama dengan fungsi dari undang-undang. Perbedaan keduanya terletak pada pembuatnya. Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama dengan DPR. Kalau Perpu dibuat oleh Presiden, hanya saja dari segi pembuatnya yang berbeda. Perbedaan lainnya, undang-undang dibuat oleh suasana keadaan normal, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibuat dalam keadaan kegentingan atau memaksa. Seperti itu ya. Kemudian fungsi dari Perpu ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan tegas-tegas menyebutnya. Yang kedua, pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya. Oke, sudah jelas. Fungsi peraturan pemerintah di sini landasan formal konstitusional PP pasal 5 ayat 2 bisa dibaca nanti dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 fungsi. Yang pertama, pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya, menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas menyebutnya. Kemudian fungsi Perpres, menyelenggarakan peraturan secara umum dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya. Kemudian
menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya. Fungsi-fungsi tersebut sudah jelas detail saya sampaikan di sini. Mungkin nanti teman-teman bisa membacanya lebih lanjut dan bisa membuka lagi peraturannya. Nah, ini yang kelima, fungsi peraturan daerah. Fungsi peraturan daerah di sini ada 4. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Yang kedua, merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah. Yang kelima, yang keempat, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Nah, peraturan daerah, fungsi peraturan daerah di sini sudah jelas juga ditentukan di dalam Undang-Undang tentang Pemda, Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nanti bisa teman-teman baca di dalam pasal 236 tentang pemerintahan daerah, yang mana fungsi peraturan daerah atau fungsi dari peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di sini adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan seperti yang sudah disampaikan di sini juga, dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara spesifik silakan baca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait tentang pemerintahan daerah. Oke. Ini akan saya sampaikan terkait tentang kewenangan dalam siapa sih yang berwenang dalam penetapan peraturan perundang-undangan dan materi muatannya apa saja yang diatur, agar teman-teman juga bisa membedakan. Sudah saya sampaikan jelas di dalam slide PowerPoint ini, jadi teman-teman bisa baca secara detail. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang berwenang menetapkan di sini adalah ditetapkan oleh MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 terkait jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, tujuan negara, dan sebagainya. Jadi dasar-dasar dari negara yang menjadi pedoman peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Kemudian ketetapan MPR, yang berwenang itu adalah MPR sendiri. Kemudian materi muatannya yang dimaksud dengan ketetapan MPR adalah ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR yang terdapat di dalam ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003. Ini silakan nanti dibaca. Kemudian lebih lanjut, dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kewenangan yang diberikan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga legislasi di mana untuk menyusun undang-undang. Kemudian Perpu, peraturan pengganti undang-undang, ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan, sudah jelas saya sampaikan tadi. Kemudian materi muatannya UU, pengaturan lebih lanjut mengenai Undang-Undang Dasar, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan MK, dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Materi muatan dalam Perpu adalah sama dengan materi muatan dalam undang-undang. Hanya saja lebih mempertegas ketika nanti dalam keadaan genting atau dalam keadaan memaksa. Kemudian peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai peraturan pelaksana dari adanya undang-undang tersebut. Materi muatannya berisi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sudah jelas saya sampaikan tadi. Nah, kemudian peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden. Jelas materi muatannya berisikan diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan PP atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kemudian yang keenam, peraturan daerah dibuat atau dirancang pemerintah daerah provinsi yang disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur, disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi perda provinsi. Materi muatannya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan undang-undang yang lebih tinggi.
Perda kabupaten atau kota jelas rancangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang disetujui bersama oleh DPRD kabupaten atau wali kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota dan ditetapkan menjadi perda kabupaten atau kota. Materi muatannya juga dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan dari lingkungan atau daerahnya masing-masing, di mana sebagai tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerahnya. Seperti itu, asalkan pembentukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi. Seperti itu, peraturan perundang-undangan baik dari kewenangan siapa yang membentuk dan materi muatannya, serta tadi juga jenis-jenis dari peraturan perundang-undangan serta fungsi dari peraturan perundang-undangan. Semoga saja dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan kata atau masih ada hal yang belum jelas. Silahkan misalkan bisa ditanyakan secara langsung melalui WhatsApp group ataupun melalui media daring e-learning-unjani.jogja.ac.id. Referensi yang saya pakai ketika buku ini mungkin teman-teman juga nanti bisa untuk ikut mempelajari, bisa mendownload buku tersebut atau bisa mencari buku tersebut untuk bisa lebih diperdalam lagi. Terima kasih dari saya. Materi kuliah untuk pertemuan ke-6 ini, baik materi kuliah video pertama maupun video kedua sudah saya share. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.